Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga yang menjauh salam semoga masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi haqqi hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadir rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sahabat-sahabat TV ID Assalam, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bisa berjumpa kajian berkenaan dengan ibadah haji. Ibadah haji merupakan satu ibadah dambaan dan cita-cita umat Islam. Namun dalam realitas kehidupan kita, tidaklah semua bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Terlebih untuk sekarang-sekarang, sebagaimana kita mafhum semua, bahwa untuk bisa menunaikan ibadah haji, selain biaya itu cukup besar, cukup tinggi, juga harus menunggu dalam waktu yang cukup lama, bahkan di atas 10, 15 sampai 20 tahun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha penyayang, yang maha pengasih kepada hambanya, telah menyediakan berbagai pahala kebaikan bagi siapapun yang melakukan ibadah, melakukan amalan kepadanya, termasuk yang ada kaitannya dengan ibadah haji. Ternyata ada beberapa amalan yang apabila amalan ini dikerjakan, apalagi secara istiqomah, ini pahalanya sama dengan menunaikan ibadah haji. Bahkan dari sekian amalan ini, ada amalan-amalan yang menurut kita ini adalah amalan-amalan ringan, amalan-amalan kecil, amalan-amalan biasa, tetapi pahalanya sangat luar biasa karena bisa membandingi pahala ibadah haji. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja amalan yang pahalanya bisa membandingi ibadah haji? Yang pertama yaitu umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan pahalanya bisa membandingi dengan pahala ibadah haji. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena sesungguhnya umroh di bulan Ramadan
pahalanya senilai dengan ibadah haji. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Siapapun kita, berapapun umur kita, itu adalah sebagai anak dari orang tua kita. Nah, ternyata berbuat baik ataupun berbakti kepada kedua orang tua, terlebih pada saat orang tua masih ada, masih hidup, ternyata pahalanya sebanding dan senilai dengan ibadah haji. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni ashtahil jihada wala aqdiru alaih." Qala hal baqiya min walidayka hadud? Qala ummi. Qala fa'ablillah fi barriha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun fa idza radita anka ummuka fattaqillaha wa birraha. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia sangat menginginkan untuk bisa berjihad, tetapi ia tidak bisa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah salah satu dari kedua orang tua masih hidup? Maka jawab orang ini, ya, yaitu ibuku. Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang itu, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu, dan jika engkau berbuat baik kepadanya, maka itu bisa bernilaikan ibadah haji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bisa berpahala umroh dan berjihad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalan yang nilainya, yang pahalanya sebanding dengan ibadah haji, yaitu istiqomah dalam sholat berjamaah 5 waktu. Sholat berjamaah 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Pada saat ini dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini pun sholat berjamaah yang kita lakukan ini sebanding pahalanya dengan melaksanakan ibadah haji. Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita di dalam hadisnya riwayat Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin, wa man masya ila sholatin tatawwu'in fahiya ka'umratin nafilatin. Siapa orang yang berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, yaitu sholat fardu, maka kata Nabi, nilai pahalanya seperti ibadah haji. Dan siapa orang yang berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat sunnah, maka ini pahalanya sama dengan pahala melaksanakan umroh. Subhanallah. Kemudian yang keempat, yaitu sholat duha, atau dalam riwayat lain sholat isyraq. Nah, ternyata sholat duha yang merupakan ini sholat sunnah, tetapi pada saat dilakukan, apalagi dilakukan secara istiqomah,
maka nilainya ini bisa sebanding dengan ibadah haji. Tetapi ada syaratnya. Sholat duha yang kita lakukan kemudian bisa bernilaikan pahala haji atau sebanding dengan ibadah haji, yaitu diawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian ia tidak lantas pulang ke rumah, tetapi ia taqarrub dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Kemudian orang ini melaksanakan sholat duha ataupun dalam riwayat sholat isyraq, maka ini pun pahalanya sebanding dengan ibadah haji. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Man shalla sholatas subhi fi masjidi jama'atin yathbutu fihi hatta yusalli subhatad duha kana ka'ajri hajin aw mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuhu. Siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian ia lanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya waktu terbit matahari, kemudian ia lanjutkan dengan melaksanakan sholat duha, maka kata Nabi, kana ka'ajri hajin, ia telah mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji. Au mu'tamirin tamatan hajjatuhu wa umratuhu, atau pahala ibadah umroh yang dimana haji dan umrohnya itu adalah menunjukkan haji yang sempurna dan umroh yang sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima yaitu menghadiri majlis ilmu di masjid ataupun menghadiri majlis-majlis ilmu. Kita tahu bahwa thalabul ilmi ataupun mencari ilmu ataupun istilah apapun yang dipakai, misalnya kajian-kajian ilmu, maka pada saat kita menghadirinya, ini pun pahalanya senilai dengan ibadah haji. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Barang siapa yang berangkat ke masjid kemudian tidak ada keinginan yang ia inginkan kecuali ia ingin memperoleh, mencari dan memperoleh ilmu dengan cara ia belajar kebaikan, lalu kemudian ia pun mau mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang hajinya haji yang sempurna. Kemudian yang keenam ini ternyata amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang semua orang bisa melakukannya, yaitu membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Kehebatan membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat ini, ternyata amalan ini sekalipun ringan, pahalanya bisa membandingi pahala ibadah haji. Ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang matanya cukup panjang, tetapi kami sampaikan inti dari hadis ini, yaitu berkenaan dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum
walam yudrikum ahadun ba'daku wa kuntum khaira man antum baina dhuhraniyah illa man amila mithluhu tusabbihuna wa tuhmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salatan wa salatin. Kata Nabi, maukah aku ajarkan, aku tunjukkan. Nah, ini hadis ini mengisahkan ada beberapa orang miskin yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana aduan mereka kepada Rasul, ya Rasul, orang-orang kaya itu mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tetapi kami tidak bisa seperti mereka karena mereka telah diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu harta. Pada saat mereka bersedekah, kami tidak bisa. Bahkan pada saat mereka berhaji, kami pun tidak bisa. Maka jawab Rasulullah SAW dalam hadis tadi, maukah aku ajarkan, aku tunjukkan amalan yang dimana amalan ini bisa membandingi ibadah haji, yaitu membaca tasbih, membaca tahmid dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Bahkan yang paling hebat kata Nabi, wa kuntum khairuman antum bainal dhuhrani. Bahkan bisa jadi kalian ini menjadi manusia terbaik dibandingkan dengan mereka, yaitu maksudnya orang-orang kaya tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, amalan yang bisa membandingi pahalanya dengan ibadah haji, yaitu bertekad untuk menunaikan ibadah haji. Maksudnya, ketika seseorang menginginkan untuk bisa berangkat haji, tekadnya, niatnya sudah kuat di dalam hati dan di dalam jiwanya. Tetapi kemudian karena satu hal dan lainnya sehingga ia tidak bisa berangkat, maka ia telah mendapatkan pahala haji. Semisal seseorang yang sudah mendaftar haji, kemudian ia sudah punya porsi, tetapi sebelum ia bisa berangkat pada waktunya, kan harus menunggu, kemudian ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun meninggal, berpulang ke rahmatullah. Maka di dalam beberapa hadis ini, orang tersebut sudah mendapatkan pahala haji walaupun baru daftar dan belum berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Ataupun dalam kasus-kasus yang lain, misalnya semisalnya kemarin kita beberapa tahun ke belakang, sudah banyak yang sudah mendaftar haji, lalu kemudian karena musibah COVID ini, maka pelaksanaan ibadah haji harus ditunda. Nah, orang-orang yang sudah punya porsi, yang sudah mendaftar tidak bisa berangkat haji, maka yakinkan dalam penungguan kita semua untuk bisa menunaikan haji, ini kita sudah mendapatkan pahala haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa ternyata bagi siapapun yang belum bisa menunaikan ibadah haji, jangan berkecil hati. Ternyata ada beberapa amalan, bahkan amalan tersebut itu adalah amalan ringan dan bahkan bisa kita melakukannya. Dan amalan-amalan tersebut ternyata nilai pahalanya sebanding dengan melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia panjang dan memberikan kesempatan kepada kita. Selain kita bisa melakukan amalan-amalan
secara istiqomah yang bisa membandingi ibadah amalan pahala ibadah haji, kita pun dalam satu kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.